hadir? Tidak. Ada berapa yang tidak hadir? 2. Siapa? Sri Apriani Tuanaya dan ini sama Ice Buto. Nah, masih tetap 2 orang yang kemarin ya? Iya, Bu. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Bisa ya? Bisa. Nanti bisa memimpin doa pada pagi hari ini sebelum kita memulai pembelajaran. Silakan. Teman-teman dan ibu guru, sebelum kita mulai materi di siang ini, marilah kita berdoa. Berdoa selesai. Ya, terima kasih nanti. Sebelum Ibu memulai pembelajaran pada pagi hari ini, supaya meningkatkan semangat kalian, kita ice breaking dulu. Bisa? Bisa. Oke, kita mulai. Tepuk pagi, tepuk siang, tepuk malam. Ya, SMK Bisa. SMK Hebat. Bagaimana? Sudah mulai semangat? Semangat. Ayo tepuk tangan untuk kita semua. Ya, jadi harus tetap semangat ya. Oke. Nah, untuk materi hari ini ya, kita akan belajar tentang komunikasi terapeutik. Ini dia indikator pencapaian kompetensi yang harus kalian capai pada pertemuan kita pagi ini ya. Pada materi kali ini nanti kita akan membahas tentang ini, menjelaskan pengertian dan tujuan komunikasi terapeutik. Kemudian menganalisis sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Yang ketiga, mengidentifikasi faktor yang mempengaruhi komunikasi terapeutik ya. Yang keempat, menganalisis tahap-tahap komunikasi terapeutik. Ibu mau tanya dulu. Coba perhatikan gambar ini. Di gambar ini apa yang kalian lihat? Interaksi antara perawat sama klien. Ya, ada yang tahu apa manfaatnya komunikasi terapeutik? Tidak. Ya. Ada 2 manfaat yang nanti akan kalian dapat jika kalian belajar komunikasi terapeutik ini. Manfaat yang pertama ya, itu kalian pada saat nanti prakerin ya, kalian akan berhadapan dengan pasien ya. Mungkin selama kalian di sekolah kalian melakukan praktek itu hanya berhadapan sesama teman ya toh. Probandusnya atau pasiennya itu adalah teman. Tapi nanti pada saat kalian sudah prakerin, sudah masuk ke rumah sakit, kalian akan berhadapan dengan pasien asli ya, pasien sesungguhnya. Oke, ini adalah tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada pertemuan pagi ini ya. Yang pertama, menjelaskan pengertian dan tujuan komunikasi terapeutik. Yang kedua, menganalisis sikap dan teknik komunikasi terapeutik. Nah, ini dia ya. Jadi, komunikasi terapeutik ya. Jadi, komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien ya. Supaya apa? Supaya bisa berbagi ya, berbagi pengalaman ya, memperoleh pengalaman, mengatasi masalah klien ya. Supaya apa? Mengatasi masalah pasien supaya pasien yang tadi itu bisa cepat sembuh. Jadi penilaiannya ini masih sama seperti yang Ibu sudah jelaskan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya ya. Ibu akan menilai pengetahuan kalian ya, menilai keterampilan dan menilai sikap ya. Nah, supaya kalian lebih memahami lagi tentang apa itu komunikasi terapeutik ya, kemudian nanti di video ini kalian bisa memperhatikan bagaimana sikap seorang perawat ketika dia berhadapan dengan pasien. Selamat pagi. Iya, mau ganggu waktunya lagi ya Mbak ya. Masih ingat gak kira-kira dengan saya? Oke, terima kasih. Sebelumnya boleh saya lihat bilangnya? Bisa sebutkan lagi nama dan tanggal lahirnya? Oke, sudah sesuai ya Mbak ya. Dari video yang Ibu tayangkan tadi, adakah yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Hah? Ada tidak? Tidak. Nah, Ibu akan
ya. Nah, kelompok 1 yang emotikonnya tertawa lebar ini ya, Maharani sama Junarti. Siap? Siap. Ya. Tugas yang harus kalian lakukan ya. Kalian bisa perhatikan di LKPD. Yang pertama, kalian harus bisa membaca LKPD dan tahap ajarnya itu dulu. Ya. Kemudian yang kedua, kalian menjawab pertanyaan yang ada pada LKPD ya. Tugas pada masing-masing kelompok ya. Kelompok 1 dia nanti akan menjelaskan tentang pengertian dan tujuan komunikasi terapeutik. Ibu berikan waktu 30 menit untuk mengerjakan LKPD. Oke, terasa waktunya sudah cukup ya? Iya, Ibu. Nah, sekarang kalian silakan untuk presentasi. Sikap dan teknik komunikasi terapeutik. 1. Sikap komunikasi terapeutik. Tindakan yang dilakukan ketika melakukan komunikasi terapeutik adalah 1. Berhadapan dengan lawan bicara. 2. Selanjutnya memberi informasi. Memberi informasi merupakan teknik yang digunakan dalam rangka menyampaikan informasi-informasi penting melalui pendidikan kesehatan. Kita masuk di sesi tanya jawab dari kelompok 2 dan 3. Mungkin ada pertanyaan untuk kelompok 1, dipersilahkan. Saya ingin bertanya ke kelompok. Berdiri. Ya. Apakah komunikasi terapeutik itu bisa digunakan sehari-hari? Baik, saya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan yang dari kelompok 3, yaitu apakah komunikasi terapeutik sama dengan komunikasi kita sehari-hari? Jawabannya itu sama saja, karena komunikasi terapeutik sudah dilakukan manusia sejak bayi berada di dalam kandungan sampai dengan kematian. Mungkin di sini Ibu akan meluruskan sedikit tentang pertanyaan daripada kelompok 1, kelompok 2 ya, pada kelompok 1. Jadi komunikasi terapeutik ini itu tidak bisa kita lakukan pada kegiatan sehari-hari. Karena komunikasi terapeutik ini komunikasi yang direncanakan, ada rencananya ya. Kenapa direncanakan? Karena ada tahap-tahapannya. Yang tadi itu tahap berinteraksi, tahap orientasi, tahap kerja, dan tahap terminasi. Ibu minta setiap kelompok bisa menarik kesimpulan dari hasil diskusinya pada siang hari ini. Silakan. Ibu mulai dari kelompok 1. Kesimpulan, komunikasi terapeutik merupakan suatu peranan pada perawat dalam menjalin hubungan saling percaya sehingga dapat meningkatkan citra yang baik bagi tenaga kesehatan, khususnya untuk profesi keperawatan. Intinya, komunikasi terapeutik ini komunikasi yang dilakukan secara sadar, yang direncanakan, ya. Komunikasi yang dilakukan antara perawat dengan pasien yang dilakukan secara sadar dan direncanakan supaya mengatasi masalah pasien. Ibu tanyakan dulu. Ya, dari pembelajaran kita hari ini, adakah yang belum paham mengenai materi komunikasi terapeutik? Paham, Bu. Semua sudah paham? Paham. Ibu akan memberikan soal post test ya. Ibu informasikan untuk pertemuan kita selanjutnya ya. Pertemuan kita selanjutnya itu nanti kita akan melakukan komunikasi terapeutik ya. Jadi kita akan bermain peran. Ada yang berperan sebagai perawat dan ada yang berperan sebagai pasiennya. Jadi untuk pertemuan kita hari ini Ibu cukupkan sekian. Dan tadi di awal kita sudah berdoa, di akhir juga kita berdoa. Saya Bisa, Bu. silakan Arti dipimpin doa. Ibu guru dan teman-teman sekalian, sebelum kita akhiri pembelajaran di siang hari ini, marilah kita tutup dengan doa. Berdoa mulai.
Ibu rasa sudah cukup ya untuk pembelajaran kita hari ini. Jangan lupa untuk pertemuan selanjutnya kita ada hal yang harus kita lakukan ya. Kemudian ibu meminta kepada kalian untuk jaga kesehatannya ya, jangan sampai kalian sakit-sakit ya. Kemudian tetap belajar ya, tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran, dan apa yang kita pelajari hari ini insya Allah akan bermanfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ya, itu wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam